Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga eh, dapat mempresentasikan materi pada hari ini. Salawat berangkaikan salam, tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada pucuk junjungan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, Ibu Dr. Ulfia Rahmi, SPD MPD, dan Bapak HD Afriansyah, SPD MPD, serta yang saya banggakan, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Baiklah, perkenalkan saya Vira Febriani, NIM 21129322, akan mempresentasikan materi mengenai hakikat dan teori-teori kebenaran. Adapun ini merupakan tugas individu yang ditujukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Filsafat Pendidikan. Langsung saja pada penyampaian materi yang pertama mengenai hakikat kebenaran. Menurut Purwadinata dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menerangkan bahwa kebenaran itu adalah keadaan atau hal dan sebagainya yang benar, artinya cocok antara hal yang terjadi dengan keadaan yang sesungguhnya. Misalnya, kebenaran berita yang masih kita ragukan, maka kita harus berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedua, hakikat kebenaran ialah sesuatu yang benar atau sungguh-sungguh ada, betul-betul terjadi. Misalnya kebenaran yang diajarkan agama. Yang ketiga, kejujuran, kelurusan hati. Kebenaran itu merupakan kejujuran atau kelurusan hati. Misalnya, tidak ada seorang pun yang akan mensangsi akan kebaikan atau kebenaran hatimu. Hakikat kebenaran ini sejalan dengan pengetahuan. Adanya kebenaran ini selalu dihubungkan dengan pengetahuan manusia atau objek yang diketahui. Jadi, kebenaran itu seberapa jauh seorang manusia mempunyai pengetahuan mengenai objek. Adapun jenis-jenis kebenaran tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebenaran epistemologi berkaitan dengan pengetahuan. Yang kedua, kebenaran ontologis berkaitan dengan sesuatu yang ada atau berwujud. Dan yang ketiga, kebenaran semantis berkaitan dengan bahasa dan tutur kata. Hakikat kebenaran pada manusiawinya, manusia akan selalu mencari kebenaran jika manusia mengerti dan memahami kebenaran itu sendiri. Sifat asasinya manusia akan selalu mendorongnya untuk mencari kebenaran. Sebaliknya, pengetahuan tentang kebenaran ini tidak akan terlaksana jika manusia tidak mengalami pertentangan batin atau konflik psikologis. Karena di dalam kehidupan manusia, hakikatnya mencari kebenaran diiringi dengan adanya pertentangan di dalam hidup yang dijalani oleh manusia. Oleh karena itu, manusia akan terus berjalan untuk mencari kebenaran, artinya kenyataan yang terjadi di dalam hidupnya akan selalu ditunjukkan oleh kebenaran. Selanjutnya, teori-teori kebenaran.
Teori kebenaran digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Jika subjek, artinya manusia, hendak menuturkan kebenaran, artinya proporsi itu benar. Proporsi maksudnya ialah makna yang terkandung di dalam suatu pernyataan atau statement kebenaran itu sendiri. Teori-teori kebenaran ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, teori korespondensi. Apa itu teori korespondensi? Teori korespondensi atau istilahnya correspondence theory of truth menerangkan bahwa kebenaran atau sesuatu keadaan itu terbukti benar bila terjadi kesesuaian antara arti yang dimaksud suatu pernyataan atau statements atau pendapat dengan objek yang dimaksud oleh pernyataan tersebut. Teori ini merupakan aliran realis yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Moore. Kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Ibnu Sina, Thomas Aquinas di abad skolatik, serta Bertrand Russell pada abad modern. Menurut teori korespondensi, kebenaran itu ialah kesesuaian antara fakta dan selaras dengan realita yang serasi dengan situasi aktual, artinya yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang kedua, teori konsistensi. Teori konsistensi sendiri merupakan suatu usaha pengujian atau tes atas arti kebenaran itu sendiri. Artinya mementingkan sebuah kebenaran bukan didasarkan atas hubungan subjek dengan realita atau teori korespondensi ini didasarkan teori konsistensi ini didasarkan atas adanya hubungan ide atau kesan dengan objek. Pastilah ada subjektivitasnya. Oleh karena itu, pemahaman subjek yang satu tentang suatu realitas mungkin sekali berbeda dengan apa yang ada di dalam pemahaman subjek lain. Teori konsistensi ini merupakan pelengkap dari teori korespondensi. Teori konsistensi sudah ada sejak pra-Sokrates dan kemudian dikembangkan oleh Benedictus Spinoza dan Georg Hegel. Teori konsistensi ini dipandang sebagai teori ilmiah, artinya sebagai usaha yang sering dilakukan di dalam penelitian pendidikan, khususnya dalam bidang pengukuran pendidikan. Teori konsistensi ini melihat hubungan antara ide, comprehension, dengan objek. Selanjutnya, yang ketiga, teori pragmatis. Teori pragmatis yaitu berusaha menguji kebenaran ide-ide melalui konsekuensi pada praktek atau pelaksanaannya atau implementasinya. Pragmatis ini menguji kebenaran dalam praktek yang dikenal oleh para pendidik atau guru sebagai metode problem solving dalam pengajaran. Teori pragmatik ini atau dikenal dengan istilah the pragmatic theory of truth menganggap suatu pertanyaan, teori, atau dalil memiliki kebenaran bila memiliki kegunaan dan manfaat bagi kehidupan manusia. Teori pragmatik ini tujuan utamanya ialah supaya manusia selalu ada di dalam keseimbangan. Untuk itu, manusia harus mampu melakukan penyesuaian dengan tuntunan-tuntunan lingkungan, sehingga manusia harus siap dalam setiap perubahan.
Teori pragmatis ini menilai kebenaran dari segi kegunaannya atau manfaat bagi kehidupan manusia. Kriteria kebenaran yang digunakan melalui ukuran kegunaan atau utility, atau dapat dikerjakan workability, akibat yang memuaskan. Oleh karena itu, tidak ada kebenaran yang mutlak atau tetap. Kebenaran tergantung pada manfaat dan akibatnya. Adapun akibat atau hasil yang memuaskan bagi kaum pragmatis ketika sesuai dengan keinginan dan tujuan, sesuai dengan teruji dengan suatu eksperimen, dan membantu serta mendorong perjuangan untuk tetap eksis atau ada. Yang keempat, ada teori kebenaran religius. Kebenaran religius ini yaitu kebenaran secara ontologis dan aksiologis yang bersumber dari Tuhan dan disampaikan melalui wahyu. Kebenaran ini adalah kesan subjek tentang suatu realita dan perbandingan antara kesan dengan realita objek. Nilai kebenaran menurut teori kebenaran religius mutlak bersumber dari Tuhan. Merupakan objektif, namun bersifat superrasional dan superindividual. Bahkan bagi kaum religius, kebenaran ilahi atau kebenaran agama adalah kebenaran tertinggi, di mana semua kebenaran, meliputi kebenaran indrawi, kebenaran ilmiah, kebenaran filosofis, taraf dan nilainya berada di bawah kebenaran ini. Artinya kebenaran agama berada paling atas sebagai teori kebenaran. Sebagai makhluk pencari kebenaran, manusia akan selalu mencari dan menemukan kebenaran itu sendiri, salah satunya melalui agama. Dengan demikian, sesuatu dianggap benar bila sesuai dan koheren dengan ajaran agama dan wahyu sebagai penentu kebenaran mutlak. Agama dengan kitab suci dan hadisnya dapat memberikan jawaban atas segala persoalan manusia, termasuk dalam mencari kebenaran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.